Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa lagi di dalam program membaca firman Tuhan, satu hari satu pasal. Hari ini kita sudah tiba di Mazmur 135. Puji Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami mendapat kesempatan untuk mendengar suara Tuhan melalui membaca kebenaran firman-Mu dalam Mazmur 135. Jamah hati kami melalui kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika saudara membaca Mazmur 135, kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang maha besar. Untuk itu, di dalam Mazmur 135 ini, mengajak kita, pembaca, untuk memuja dan memuji Tuhan. Di sini diberitahukan kepada kita alasan-alasan kenapa kita harus memuji Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar itu. Mari kita lihat, ada 5 alasan mengapa kita harus memuja dan memuji Tuhan. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saya yakin saudara sudah baca Mazmur 135 ini. Dan saya hanya ingin memberikan kepada kita garis-garis besar apa yang saya dapatkan tadi pagi dalam hasil meditasi Alkitab. Dan saudara sekalian, ada 5 alasan mengapa saudara dan saya harus memuji Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa itu. Alasan pertama, kalau saudara baca dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, saudara akan menemukan sebab Tuhan maha kuasa di seluruh jagat raya ini, di seluruh alam semesta ini. Itulah alasan pertama mengapa saudara dan saya harus memuja Tuhan Allah yang hidup itu. Karena Dia berkuasa di seluruh jagat raya ini, di seluruh alam semesta ini. Yang kedua, alasan kedua mengapa saudara dan saya memuja dan memuji Tuhan, ada pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Sebab Tuhan mengalahkan dan membinasakan manusia-manusia yang sombong. Saudara-saudara sekalian, jangan menjadi sombong dalam segala sesuatu yang Anda dan saya miliki. Tetapi puji Tuhan, Allah sumber berkat, Allah sumber segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu semua dari Tuhan. Itulah sebabnya alasan mengapa saudara dan saya harus memuja dan memuji Tuhan. Karena Tuhan mengalahkan, membinasakan manusia-manusia yang berlaku sombong. Dalam ayat yang ke-13, alasan ketiga, mengapa kita harus memuji Tuhan? Pada ayat yang ke-13, sebab Tuhan itu kekal. Kekal artinya tidak ada batas. Kekal artinya yang awal dan akhir, tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia selama-lamanya hidup. Itulah Allah kita, Allah yang hidup. Alasan mengapa kita memuji Tuhan, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kekal. Tuhan itu kekal. Ayat yang ke-14, alasan keempat, mengatakan sebab Tuhan membela umatnya. Luar biasa, saudara baca sendiri ayat yang ke-14, Tuhan membela umatnya. Saudara-saudara sekalian, kita hidup dalam dunia yang seringkali kita mendapati bahwa kita mengalami ketidakadilan di dunia ini. Jangan lupa, Allah pembela umat-umatnya. Tetap memuji Tuhan, karena Allah membela kita. Lalu kemudian yang terakhir pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Sebab Tuhan membinasakan semua penyembah berhala. Setiap orang yang membuat ilah-ilah lain di dunia ini. Seperti yang digambarkan di dalam firman Tuhan Mazmur 135 itu, bahwa ada banyak ilah yang manusia buat, yang terbuat dari emas dan perak. Semua itu mereka buat persis seperti manusia. Ada telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada mulut tapi tidak bisa berbicara. Itulah ilah-ilah buatan manusia sekarang ini. Saudaraku, jangan menjadi penyembah berhala. Sembah Allah di surga. Puji Tuhan Allah yang hidup itu. Itulah sebabnya saudara, mari kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Memuji Dia selama-lamanya. Karena Dia Allah yang hidup. Untuk itu saudara sekalian, di dalam ayat yang terakhir, saya ingin kita baca Mazmur 135, ayat yang terakhir, ayat
19-21. Firman Tuhan katakan, hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harum, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, inilah alasan-alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena Dia itu Allah yang hidup. Untuk itu Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia, menunjukkan, memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup. Menjelma menjadi manusia, saudara baca di dalam kitab Yohanes pasal 1. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Saudara-saudara sekalian, Tuhan di dalam penjelmaan Yesus Kristus memperkenalkan dirinya bagi saudara dan bagi saya untuk menebus saudara. Ingat, di atas kayu salib Dia menyatakan kasih-Nya yang tak terbatas itu. Kemahakuasaan yang terbesar yang Dia tunjukkan adalah menebus saudara dan saya dari dosa. Yesus Kristus mati di salib, bangkit dari kematian, naik ke sorga, dan segera akan datang untuk menjemput saudara dan saya yang memuja dan memuji Tuhan dengan setia. Mari kita terus menyembah, memuji Tuhan melalui kata-kata kita, perilaku kita, melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan. Nyanyikan pujian kepada Tuhan, Allah yang hidup itu. Tuhan kiranya memberkati kita. Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk janji firman Tuhan dalam Mazmur 135. Tolong kami untuk memuji Tuhan karena Engkau Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa, Allah yang terus mengasihi kami. Sanggupkan kami untuk memuja dan memuji Tuhan selama hayat masih di kandung badan. Berkati juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan siaran rohani ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Salam, Maranatha.